Waalaikumsalam. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajarannya apa? Kurang keras. Hari ini pelajarannya apa? Ya, terima kasih. Semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran kali ini? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini, saya minta Mbak Nabila untuk memimpin doa. Siap, Rab. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Kita absen terlebih dahulu. Eva Mardiana, Azlina Nur Safitri, Ainung Nabila, Laili Azuli, Lailatul Umma, Umi Mauna, Maula Anzalina, Lutfiatul Saskia, Muhammad Fayaz Anjarul Haq, Muhammad Mutawajihan Ilallah, Muhammad Khairuzzal, Muhammad Labib Nadif. Hari ini kita mempelajari tentang bab 2. Apa itu judulnya? Ya, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Kemarin kita sudah mempelajarinya dan membaca suratnya. Apakah masih ingat dengan suratnya? Nah, sekarang kita lebih memperdalam. Masih hafal enggak surat Asy-Syamsi? Coba siapa yang sudah hafal? Bisa tunjuk jari. Surat Asy-Syamsi. Siapa yang sudah hafal? Nabila sudah hafal? Sudah. Eva? Fayaz? Hari ini kita belajar dengan cara diskusi. Nanti Bu Zita bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan, ya, mempresentasikan, ditempel dulu jawaban-jawaban yang akan diberikan. Untuk KKM kali ini adalah 75. Jadi Bu Zita harap kalian bisa menyelesaikannya dengan cara aktif dalam diskusi tersebut. Selanjutnya silakan dilihat di layar monitor. Hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar isi kandungan dari surat Asy-Syamsi.
ayat 1 sampai ayat. Kemudian di dalam surat Asy-Syamsi itu yang akan kita pelajari adalah 7 fenomena alam yang menakjubkan dan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan dari pembelajaran ini peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kita, kalian ya. Nah, kalian diharapkan untuk mampu yang pertama membaca surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai ayat 10, kemudian menghafal surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10, menjelaskan isi kandungan dari surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Selanjutnya menjelaskan 7 fenomena alam yang menakjubkan yang ada dalam surat Asy-Syamsi. Dan yang terakhir menjelaskan tentang sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syamsi. Siap? Siap? Coba Bu Zita mau tahu mana bukunya. Kemarin sudah dikasih buku paket, 1 bangku 1 buku. Jangan lupa pena dan buku. Kita lanjutkan, siap ya? Nah, mari membaca Quran surat Asy-Syamsi bersama-sama. Kita hitung dari pertama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idin ba'da ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaluha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Terima kasih. Coba Bu Zita mau lihat yang sudah hafal tunjuk tangan. Yang tinggi tunjuk tangannya. Yang tinggi yang sudah hafal, tidak usah malu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang sudah membaca, kemudian menghafalkan dan juga membaca artinya. Kita lanjutkan. Surat Asy-Syamsi. Ada berapa ayat dalam surat Asy-Syamsi? Ada 15 ayat. Good. Kemudian termasuk surat yang diturunkan di mana surat Asy-Syamsi? Termasuk surat Makkiyah ya. Termasuk surat Makkiyah. Apa sih pengertian dari surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada pengertian yang lain tentang surat Makkiyah? Surat yang turunnya di Makkah.
surat yang turunnya di Makkah ya. Nah, surat Makkiyah ini adalah surat yang turun setelah surat Al-Qadr. Siapa yang masih ingat, yang hafal surat Al-Qadr? Silakan berdiri dan bacakan. Mau ditunjuk saja? Mas Fayas, surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, good job. Dalam surat Asy-Syamsi ini diketahui bahwa surat Asy-Syamsi ini tidak memiliki asbabun nuzul. Ya. Apa itu asbabun nuzul? Masih ingat? Asbabun nuzul adalah belum ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi terkadang ada beberapa ayat yang ketika dia itu diturunkan oleh Allah itu mempunyai sebab. Nah, seperti surat An-Nas. Surat An-Nas itu turun ketika Nabi Muhammad itu sakit. Nah, sakit. Kemudian ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu terkena sihir. Nah, turunlah surat An-Nas, surat Al-Falaq juga. Nah, makanya ketika kita mendapatkan sihir itu dianjurkan untuk membaca surat tersebut supaya menolak sihir. Lanjut. Ada 4 hal yang termuat dalam kandungan surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Hari ini kita belajarnya tidak seluruh ayat Asy-Syamsi, tapi hanya ayat 1 sampai ayat 10. Apa saja itu? Bisa dibaca Azrina. Apa saja? 4 itu apa saja? Eva. Ya, jadi ada 4 hal yang akan dibahas dalam surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai ayat 10. Yang pertama adalah 7 fenomena alam yang menakjubkan. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syamsi, di situ diterangkan dalam ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian penekanan sumpah Allah dalam surat Asy-Syamsi yang termaktub dalam ayat 9 sampai 10. Dan yang terakhir adalah keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian orang yang mengotori jiwanya. Kalian lihat di gambar itu ada gambar apa? Matahari. Ini ya, fenomena
yang ada dalam surat Asy-Syamsi, fenomena alam. Gambar apa? Bulan. Apa? Siang. Yang keras. Langit. Jiwa manusia. Manusia itu mempunyai jiwa, raga, dan ruh. Beda-beda ya. Kalau ruh itu tidak bisa hilang, tidak bisa musnah. Yang bisa musnah adalah raga. Yang keras ini. Nah, sudah benar nggak? Apa saja 7 fenomena alam yang menakjubkan yang termaktub dalam surat Asy-Syamsi? Tadi apa saja? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa manusia. Mau tahu di mana saja itu ayatnya? Mau tahu nggak? Kita lihat. Silakan dibaca, Mas Arul. Ayat pertama dari surat Asy-Syamsi. Artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, di sini yang ditafsirkan adalah waduhaha. Waduhaha itu artinya adalah sinarnya, waktu naiknya setelah munculnya, cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Menurut Qatadah, yang dimaksud dengan sinarnya ini adalah pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Nah, menurut Ibnu Jarir, makna yang dimaksud adalah Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang. Nah, di sini Allah bersumpah atas nama matahari. Kebiasaan Allah itu bersumpah menggunakan nama-nama ciptaannya. Kenapa matahari? Kamu merasa nggak sih kalau matahari itu adalah fenomena alam yang sangat menakjubkan? Apa? Kenapa kamu merasa bahwa matahari itu adalah fenomena alam? Karena bisa menimbulkan panas. Yang lain? Kamu tahu nggak ukurannya matahari itu seberapa besar? Tahu nggak? Lebih besar dari bumi. Bumi itu besar loh. Dari ujung Antartika sampai Arktika. Antartik. Dari benua Eropa, kemudian benua Afrika, Asia, terus, nah tuh, itu sangat besar. Apalagi matahari itu lebih sangat besar. Nah, lanjut. Jadi menceritakan fenomena alam yang pertama yang diceritakan dalam surat Asy-Syamsi adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah bulan. Di mana ayatnya? Silakan dibaca, Mas Jihan. Artinya, dan bulan akan mengiringinya.
dan bulan apabila mengiringinya. Fenomena yang kedua adalah bulan. Yang di sini diartikan ya, bulan talaha, mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Ketika matahari tenggelam, pasti bulan muncul. Kalau tidak muncul ya berarti kiamat ya. Nah, menurut Qatadah, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari terbenam maka hilal baru kelihatan. Nah ini ya, jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam ya, maka bulan akan muncul. Ketika matahari terbenam, bulan pasti muncul. Gak mungkin kalau nggak muncul. Kalau nggak muncul berarti iya, berarti belum waktunya muncul. Lanjut, menurut Ibnu Zaid, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Maksud gak di sini? Agak susah ya? Agak susah. Ketika matahari, kamu tahu hilal enggak? Hilal itu biasanya perhitungan awal bulan, ya kan? Biasanya perhitungan awal bulan. Ketika matahari terbenam, bulan pasti muncul. Iya gak? Itu termasuk fenomena alam. Ketika matahari tenggelam, bulan pasti muncul. Itu diterangkan dalam surat Asy-Syamsi ayat kedua ini. Nah, kalau menurut tafsir Jalalain, apabila bulan muncul itu mengiringi terbenamnya matahari. Yang dimaksud Ibnu Zaid seperti itu. Mungkin agak bulat bahasanya Ibnu Zaid. Yang bisa memecahkannya adalah ahli IPA. Kalau kamu belajar IPA, maka ini juga pasti akan ada bulan, bumi mengelilingi bulan, bumi mengelilingi matahari. Nah, tuh. Jadi di dalam Al-Quran juga ada pembahasannya. Lanjut, ayat ke-3. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ya, yakni siang apabila terang benderang, cuacanya cerah. Apabila terang benderang, cuacanya cerah. Yang dimaksud fenomena di sini adalah ketika matahari itu, ketika matahari terang benderang, berarti ketika suasananya cerah. Seneng nggak ketika kamu suasananya paginya itu cerah, seneng nggak? Jadi negatif tidak kemerungsung, mau ngapa-ngapain itu pasti semangat ketika suasana cerah. Tapi kalau pas gelap, mau hujan, sedang kamu mau pergi ke sekolah atau mau pergi jalan-jalan, ketika matahari itu tidak bersinar dengan cerah, apalagi mendung, hujan, sedih nggak? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Nggak bisa berangkat sekolah. Yang lain, kalau mau jalan-jalan pas mendung mau hujan, kenapa sedih? Ya, nggak bisa pergi. Nah, menurut Qatadah, apabila siang hari menerangi semuanya, kalau siang itu kan semuanya terang, itu adalah fenomena yang sangat indah, sangat menakjubkan. Biasanya kalau nggak tahu ya, mungkin kalau masih anak-anak mungkin nggak terlalu merasa ya. Tapi ketika
ketika kamu pandang sebagai orang yang punya jiwa seni yang bagus, pasti mereka itu akan merasa, wah indah sekali, langsung dilukis. Atau yang suka puisi, biasanya langsung terinspirasi untuk membuat puisi yang indah. Nah, menurut Ibnu Jarir, siang hari apabila mengusir gelapnya malam. Ketika matahari siang ya, ketika siang itu pasti mengusir malam yang gelap. Itu termasuk fenomena alam. Lanjut, malam. Termasuk fenomena alam yang selanjutnya adalah malam. Coba Nabila dibaca. Dan malam apabila menurutinya. Yang dimaksud adalah jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ketika matahari, ya, ketika malam menutupi matahari, maka matahari akan terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Pasti gelap karena malam. Kemudian langit dibaca Azrina, suaranya yang keras. Ya, yang dimaksud adalah langit dan pembangunannya, peninggalannya yang demikian hebat, yang amat sempurna. Kamu tahu gak gimana caranya langit itu bisa di atas, gak jatuh? Kebayang gak? Itu sesuatu yang kalau kita melihat sesuatu yang lumrah karena selalu kita lihat seperti itu. Tapi kamu pikirkan coba, langit bagaimana bisa di atas tidak jatuh? Kamu lihat gak ada penopang langitnya itu, ada penopangnya gak? Ono cagake ora? Nah, dari situ kita harus merasa bahwa itu memang fenomena yang sangat menakjubkan. Langit orang ono cagake, nggak ada tiangnya, bisa ngawang di atas. Kamu perhatikan langit itu berubah nggak? Hah? Langit itu berubah nggak? Berubah. Apa perubahan dari langit? Siang berganti malam. Awannya seperti berjalan, ya kan? Siapa yang menjalankannya? Siapa? Angin. Angin yang menjalankan siapa? Allah. Kembali kepada Sang Pencipta. Lanjut. Bumi dibaca Eva. Nah, mau masuk. Ya, yang dimaksud dengan bumi dan penghamparannya, dan bumi serta penghamparannya adalah Allah membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Bumi dan isinya itu bisa dimanfaatkan. Apa sih manfaat bumi bagi kita sebagai manusia? Apa aja? Siapa yang tahu manfaat bumi untuk kita yang hidup di atasnya? Bumi itu menghasilkan apa?
menghasilkan tanaman. Selain itu, apa yang dihasilkan dengan bumi? Air. Yang lain? Hah? Panas. Apa? Emas. Oh iya, emas itu juga ada di dalam bumi loh. Emas, perak ada di dalam bumi. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Allah. Kembali semuanya itu kembali kepada Allah. Makanya itu semua ya, yang terakhir adalah jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Manusia itu juga merupakan ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Dia juga menjadi fenomena alam. Coba kamu tahu nggak sih bagaimana manusia itu tercipta? Bagaimana? Manusia itu tercipta itu seperti apa? Kok diam? Kamu kebayang nggak manusia itu tercipta dari saripati tanah? Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Percaya nggak? Nah, yang percaya kenapa? Kok hina? Hina itu maksudnya apa? Manusia itu terbuat dari tanah. Apa iya? Prosesnya seperti apa? Melalui perkawinan. Lanjut. Ya, manusia itu terbuat dari tanah ya, tanah saripati tanah. Itu maksudnya bukan tanah terus terbentuk menjadi manusia, itu enggak. Manusia itu terbuat dari sesuatu yang hina. Hinanya itu dari tanah. Kamu makan dari apa? Kamu makan itu makan apa? Kamu makan tanah. Makan nasi. Nasi itu terbuat dari apa? Padi. Padi itu tumbuh di mana? Tanah. Nah, maksudnya itu bukan manusia itu terbuat dari tanah. Nah, prosesnya itu sangat menakjubkan. Kalau kamu tahu prosesnya bagaimana manusia itu terbentuk, maka kamu akan sangat takjub. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa manusia itu sangat menakjubkan. Sampai-sampai Allah itu bersumpah demi atas nama manusia, atas nama ciptaannya. Lanjut. Tadi sudah mengetahui tentang 7 fenomena alam. Dan selanjutnya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai ayat 10. Sumpah itu dalam bahasa Arab berasal dari qasama yang artinya sumpah. Huruf qasam itu ada 3 huruf qasam, yaitu wawu, ba, ta. Contoh, manusia, boleh nggak sih kita sebagai manusia itu bersumpah atas nama temannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita sebagai makhluknya ketika kita bersumpah harus atas nama Allah. Kalau kita bersumpah bukan atas nama Allah, itu berarti bukan sumpah. Tapi berbeda dengan Allah.
Allah tidak bersumpah atas nama, menggunakan namanya, tapi menggunakan semua ciptaannya. Di dalam surat Asy-Syamsi Allah bersumpah atas nama makhluknya. Apa saja? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Nah, di dalam situ Allah bersumpah atas nama makhluknya. Contoh ya, contoh. Kalau kita, ini yang Bu Zita contohkan adalah contoh Allah, ya, bersumpah atas nama Allah dengan menggunakan huruf qasam. Contohnya adalah wallahi, tallahi, billahi. Ketika ada wawu qasam di depan, maka i'rabnya harus pakai jar. Jar itu biasanya kasroh kalau mufrad ya. Berarti kalau wallahi berarti haknya itu harus dibaca kasroh. Wallahi, billahi, tallahi. Coba kita lihat huruf lafaz sumpah yang ada, sumpah Allah yang ada dalam Quran surat Asy-Syamsi. Coba apa saja? Nah, selanjutnya tar. Nah, setelah ini Bu Zita akan membuat kelasnya sebagai kelas diskusi. Bu Zita akan memberikan kalian lembar kerja yang harus kalian isi. Ya, nanti dibagi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bagi sekarang ya. Kelompok 1. Nih, ya, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Paham? Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Kita akan membuat galeri walk. Galeri walk itu apa? Nah, galeri yang akan menampilkan tugas kalian. Tugas kalian nanti akan ditempelkan yang sudah dikerjakan ya. Diskusi dulu. Bisa dilihat di sini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Paham ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti ada kelompok 3. Nah, selanjutnya untuk galeri walk, nanti setelah kalian sudah berdiskusi kemudian mendapatkan hasilnya, nanti hasilnya ditempel di depan. Kemudian setiap kelompok harus mempresentasikan apa yang sudah didapat, dan kelompok lain memberikan kritikan terhadap isi dari jawaban kelompok temannya. Paham? Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Menurut kalian apa sesuatu?
kasih live dulu, didengarkan di galeri rock. Tengah. Selanjutnya saya minta untuk kalian mempresentasikan hasilnya, dibaca saja, nanti temannya mendengarkan. Kelompok 1, Ainun Nabila, Laili Azuni, Eva Mardiana, Azlina Nur Safitri. Silahkan maju ke depan semua untuk mempresentasikan. Waktu berjalan menghadap ke temannya. Dibaca soalnya dan jawabannya supaya temannya ingat. Lihat ke depan dong yang lain. Jangan menghalangi. Menyebutkan wujud fenomena alam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Ada maskernya enggak, Pak? Menurut saya, hujan itu bukan fenomena alam. Bukan fenomena alam. Hujan termasuk fenomena alam enggak? Termasuk. Termasuk hujan itu termasuk fenomena alam, tapi apakah ada dalam surat Asy-Syamsi? Di sini yang ditanyakan adalah menyebutkan 7 fenomena alam yang terdapat dalam surat Asy-Syamsi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Untuk hujan, di sini ayatnya kosong. Berarti Tidak ada. berarti tidak ada. Berarti yang tidak tersebutkan di sini apa? Langit, bumi. Langit ada. Coba sih dilihat dulu. Dilihat dulu apakah di situ coba dilihat dulu ke situ. Kalau kamu nggak ke situ ya nggak bakalan tahu. Sambil berjalan sebentar. Coba kamu bilang sama temanmu, jawaban di situ adalah ini. Nah, biar ada misal ada yang nggak setuju biar dibenarkan. Jawabannya ada matahari, bulan, siang, malam, langit, dan jam manusia. Itu ada hujan. Hujan benar nggak? Ada nggak dalam surat Asy-Syamsi? Nah, berarti yang tidak tercantum di situ adalah bumi. Oh iya, bumi. Coba bumi. Untuk bumi ayatnya mana, Mas Fayas? Ya. Nah, seperti itu. Sepertinya untuk yang coba kamu lihat yang kelompok sebelahnya sama enggak? Beda. Beda sini ada buminya. Ada bumi. Lanjut. Tapi tetap ada hujannya. Tetap ada hujannya. Berarti yang di situ yang enggak ada apa? Yang perlu dikritisi, perlu dibenarkan. Yang di luar itu hujannya dulu. Hujannya dulu. Berarti kan di sini kan ada 7. Padahal hujan itu nggak ada di dalam surat Asy-Syamsi. Berarti yang hilang apa di sini?
Coba ditelaah. Dibaca biar kelas alur benar. Ya. Matahari, bulan, bumi, jiwa manusia, hujan, langit, dan siang. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada malam. Yang tidak ada malam. Coba kelompok satu malam. Untuk malam bunyi ayatnya seperti apa dalam surat Asy-Syamsi? Coba yang Mas Jian boleh kembali ke tempat. Di sini kan ada sih malam, kamu tinggal baca kan? Ya, berarti antara kita refleksikan nanti. Selanjutnya dari apa namanya? Dari kelompoknya Mas Arul, silakan maju ke depan dipresentasikan. Mas Jihan tadi sudah maju, Mas Faya sama Mas Arul coba. Sumpahnya, isi sumpahnya menceritakan tentang kerugian manusia. Semua tapi maju juga. Berikut hasil diskusi kami. Selanjutnya mendapatkan beberapa sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nama surat pertama Al-Asr, disumpahnya Coba yang lain kerugian manusia kecuali orang-orang yang beriman. Nomor 2, nama surat Aisyah. Isi sumpah Allah dan kemuliaannya. Nomor 3, Al-Lain. Isi sumpah janji Allah terhadap orang yang dermawan. Dua Mas terakhir. Nomor 4, kepada Satu lagi. yang terakhir aktif, disumpahnya balasan untuk orang-orang yang mendustakan hari akhir. Ya. Coba. Siapa yang mau mengkritisi? Setuju dengan surat-suratnya? Setuju. Coba sekarang Bu Zita yang nanya, masih ingat nggak dengan surat-surat itu? Bu Zita mau tahu untuk sumpah-sumpah yang Allah berikan, yang atas namakan untuk ciptaannya. Jadi di sini Allah bersumpah atas nama ciptaannya, tidak hanya di dalam surat Asy-Syamsi, tapi juga ada di dalam surat apa saja itu? Al-Fajr, Al-Ashr, Al-Ashr yang pakai short. Terus Al-Lail, Atin. Di situ sumpahnya untuk Al-Ashr, sumpahnya, isi sumpahnya Kerugian manusia kecuali orang-orang yang beriman. menceritakan tentang kerugian manusia. Semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi dan tema kita yang tadi adalah gallery walk, di mana kalian menyampaikan hasil diskusi di depan dan mempresentasikan dan telah dikomentari oleh teman-teman kalian yang lain kelompok. Bu Zita mau merefleksikan saja sedikit
bahwa di dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang 7 fenomena alam yang ada dalam surat Asy-Syamsi. 7 fenomena alam tersebut adalah apa saja? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Walaupun di sini ada hujan, hujan itu memang termasuk fenomena alam. Fenomena alam yang sangat menakjubkan juga. Tapi karena di sini pertanyaannya adalah fenomena alam yang ada dalam surat Asy-Syamsi, maka hujan tidak termasuk dalam surat Asy-Syamsi. Nah, kemudian untuk sumpah Allah itu sudah biasa bersumpah mengatasnamakan ciptaannya, ya, ciptaannya. Dalam surat Asy-Syamsi Allah bersumpah atas nama ciptaannya yang termasuk 7 fenomena alam tersebut. Tapi selain itu di dalam surat-surat lain Allah juga bersumpah atas nama ciptaannya yang lain, termasuk di dalam surat Al-Asr yang menekankan pada semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal baik. Kemudian di dalam surat Asy-Syamsi tadi Allah bersumpah atas nama ciptaannya yang menekankan pada isi sumpahnya, ya, bahwa orang-orang yang mempunyai jiwa yang baik dan orang-orang yang mempunyai jiwa yang kotor, nah, itu akan mempunyai balasan tersendiri. Selanjutnya di dalam surat Al-Lail, penekanan sumpahnya atau isi sumpahnya itu menceritakan tentang janji Allah terhadap orang-orang yang dermawan. Dan selanjutnya surat Al-Fajr tentang azab kepada kaum Fir'aun. Nah, selanjutnya adalah surat At-Tin tentang orang-orang yang mendustakan hari akhir. Nah, di sini terima kasih. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar dan Bu Zita sangat berterima kasih karena kalian telah menyenangkan hati Bu Zita dengan diskusi kalian yang hidup, ya, walaupun tidak terlalu banyak kata-kata tapi ada tindakan, cari bolak-balik buku atau dan lain. Nah, itu sudah sangat bagus. Bu Zita harap untuk kedepannya ketika kalian diskusi, kalian juga latihan untuk ngomong. Jangan hanya ini loh di sini, ini loh di sini, tapi ngomong. Cara kalian supaya apa? Supaya nanti ketika kamu ke jenjang yang lebih tinggi, ketika nanti kamu di aliyah atau di kampus, kamu itu udah bisa ngomong. Gak hanya diem aja, tapi berani ngomong. Walaupun intinya di sini kamu latihan diskusi itu latihan bicara, jangan hanya diam saja. Nah, selanjutnya alhamdulillah, mari kita sebelum Bu Zita akhiri kali ini, tetap ya, nanti kalian akan ada tes keterampilan untuk bacaan kalian. Ya, tesnya kalau kamu ibarat kata gini, nilai paling tinggi adalah yang menghafal, bisa membaca surat Asy-Syamsi, kemudian bisa menghafalnya dan juga hafal artinya. Itu nilai sempurna. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan tes keterampilan itu. Nah, dari sini demikian pembahasan 7 fenomena alam yang menakjubkan
dan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 8. Kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas tentang penekanan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syamsi dan keberuntungan orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya dan kerugian orang-orang yang mengotori jiwanya. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.